Halo Sarah, Sobat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya di subscribe untuk yang belum subscribe, karena subscribe kamu akan sangat berarti untuk Sora. Hari ini tema pembacaannya adalah menawannya kamu di mata si dia, ya. Menawannya kamu di mata dia. Apa sih yang bikin kamu menawan di mata dia? Oke, kita akan lihat ya. Semoga hasil pembacaan ini bisa positif dan resonate sama kamu. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang usianya mungkin masih cenderung agak muda ya. Bisa ada yang beberapa itu lebih muda daripada kamu. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini dia adalah seseorang yang sudah cukup mandiri secara finansial, bisa diandalkan secara finansial ya. Orangnya juga suka banget banyak belajar hal-hal yang baru ya. Orangnya ini juga orang yang cenderung bisa punya sisi penyabar di dalam dirinya dia ya. Dan dia itu selalu ingin belajar untuk berkembang ya. Makanya dia suka mau tahu ini dan itu ya. Jadi satu-satu yang dia tunjukkan adalah pingin tahu soal kamu tuh lagi itu dengan cara menggali dan mencari tahu soal kamu ya. Jadi kayak kadang ada sisi dia tuh yang penasaran dan mau tahu soal kamu ya. Sebentar, Sora belum siap. Kita akan lihat ciri-ciri dasarnya dia aja ya, yang kira-kira itu mengagumi kamu ya. Yang berikutnya, kalau Sora lihat di sini orang ini itu ketika mungkin bertemu dengan kamu ya, atau mengenal kamu, orang ini sedang dalam periode dimana dia pingin banyak memperbaiki hidupnya, pingin banyak mengambil jalan yang lebih baik dari kehidupannya. Sehingga kalau Sora lihat, dia merasa banyak dari kalian yang bisa menjadi seseorang yang bisa ngasih dia banyak masukan, ngasih dia banyak hal-hal baik gitu ya. Artinya kamu bisa membantu dia untuk mengevaluasi dirinya, apa sih yang mesti diperbaiki, apa sih yang harus dia jalankan, apa sih yang harusnya bisa lebih baik ke depannya gitu loh. Paham ya? Nah, jadi dia tuh melihat kamu juga sebagai seseorang yang dia yakini sebagai seseorang yang dipertemukan sama kamu tuh ada tujuannya, ada maksudnya. Di antara situasi dia yang gak kondusif, dia merasa berkenalan dengan kamu, apapun itu akan bisa jadi sesuatu yang baik ke depannya, karena kamu membawa pembelajaran buat dia. Oke? Nah, kalau Sora di sini, kalian itu banyak sekali diskusi-diskusi yang membuat dia itu sangat suka banget bicara sama kamu. Artinya, orang ini memang dari segi pikiran itu senang dengan orang yang bisa diajak berdiskusi dan bicara. Jadi, kedekatan kalian itu banyak karena diskusi-diskusi hal yang gak harus selalu smooth ya. Kadang kalian bisa berbeda pendapat, tapi bisa menjadi sesuatu yang bisa sinkron. Oke? Wow, di sini ya, dia juga seorang pejuang. Ya, kalau yang Sora lihat, jadi dia itu lebih melangkah hati-hati dalam melangkah, pelan-pelan dalam melangkah. Tapi sebenarnya dia adalah seseorang yang berfokus dan berdedikasi. Orangnya itu punya unsur kesetiaan, ya. Jadi meskipun nggak set dan nggak cepet, tapi dia adalah seseorang yang bisa kayak pelan-pelan tapi pasti dalam perjalanan kedekatannya sama kamu. Ya. Di sini kalau Sora lihat, ya. Orang ini fair, orang ini itu adil, ya. Artinya apa? Kamu memperlakukan dia seperti apa, dia akan memperlakukan kamu juga seperti itu. Orang ini sangat suka sekali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan keseimbangan. Ada memberi dan ada menerima, oke? Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa juga banyak dari mereka yang merasa bahwa memang pertemuan dengan kamu atau perkenalan dengan kamu itu sudah menjadi salah satu jalan apa ya? Jalan karma yang harus dilewati atau ditemui untuk bisa berkenalan sama kamu. Oke? Sekarang kita mau lihat menawannya kamu apa sih yang membuat dia suka, menawannya kamu di matanya dia. Oke? Kalau Sora lihat di sini, ya, kamu itu tidak pernah mau terjebak dalam satu situasi yang tidak bisa membuat kamu bergerak. Dia melihat kamu sebagai sosok yang kamu akan bisa keluar dalam situasi yang terjebak ya. Jadi kamu itu tidak mau menjadi victim mentality yang terjebak, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi apa ya, kalau Sora lihat di sini,
lebih kepada membebaskan diri kamu ya dari segala situasi. Kalau memang ada yang nggak nyaman atau nggak bagus ya jangan ada di sana gitu loh, bebaskan diri kamu. Tapi di satu sisi dia juga mengagumi sisi kamu ya yang menawan, yaitu kamu punya toleransi yang tinggi. Dia juga merasa sangat nyaman sama kamu. Ada satu perasaan kenyamanan yang dia rasakan ketika dia berada di dekat kamu ya. Dia merasa seperti ada vibrasi yang bisa bikin dia itu merasa seperti, kalau ingat-ingat kamu juga banyak yang tiap malam itu tidurnya jadi lebih nyenyak, senyum-senyum sendiri ya. Kalau Sora lihat, jadi ada beberapa dari mereka yang memang sering berfantasi soal kamu, oke? Nah, dan dia juga melihat ya, kamu itu tidak mau mempercayai segala sesuatunya dikit-dikit harus selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya misteri, dengan apa yang namanya mistis gitu loh. Jadi kamu orang yang cukup fair ya. Tadi kan Sora udah bilang dia suka orang yang lihatnya fair. Jadi gini, jangan dikit-dikit karena aku tadi tiba-tiba pas lagi mandi tuh tiba-tiba ada yang mati lampu kamar mandi mati loh, kayaknya ada yang gangguan deh gitu. Padahal kan bisa aja ternyata memang lampunya mati harus diganti gitu. Jadi dia melihat kamu tuh punya sisi yang balance. Kamu mungkin mempercayai ada sisi mistis, tapi kamu juga cukup terbuka untuk tahu bahwa ada loh sisi-sisi yang gak harus segala sesuatunya pakai mistis. Oke. Dia juga melihat kamu orang yang sangat bertanggung jawab ya, sama apa yang sudah kamu janjikan ya. Kalau kamu sudah janji, kamu akan memegang benar-benar janji itu ya. Jadi dia merasa aman dan nyaman karena tahu kamu orang yang amanah, bisa memegang kepercayaan. Apa yang kamu janjikan akan kamu lakukan ya. Jadi banyak orang yang kayak suka nggak bertanggung jawab ya. Oke, cuman jawab doang tapi nggak mau nanggung, banyak banget itu juga ya. Tapi di sini dia lihat kamu seseorang yang bertanggung jawab terhadap omongan kamu dalam perilaku kamu gitu ya. Dan kamu tidak mau mengalami gangguan, kamu lebih mengontrol diri kamu sendiri. Jadi ketika ada gangguan dari luar, banyak dari kalian itu yang mengontrol diri kalian sendiri. Jadi kalian itu tidak mau terganggu atau tidak mau terdistract hanya dari luar. Jadi kamu tuh lebih bisa mengendalikan gangguan ya. Jadi bisa tetap fokus. Kalau memang harus fokus ya fokus. Ada gangguan yang nggak bisa kita kontrol, tapi fokus tetap harus ada ya. Dan kamu juga banyak yang suka bersosial ya. Dia suka sama kamu yang suka bersosial, kamu suka menolong ya. Kamu suka membantu. Banyak di sini yang mungkin suka pelayanan secara sosial, misalnya ya membantu di panti asuhan, bagi-bagi apa gitu ya. Jadi dia melihat kayak ada sisi kebaikan kamu di sana. Oke. Kamu juga orang yang tidak mau berlama-lama terhadap hal-hal yang negatif. Kalau memang harus yang negatif diselesaikan, ya sudah, diselesaikanlah itu ya. Jadi jangan berlarut-larut ya. Kesedihan boleh, kekecewaan boleh, tapi kamu lebih kepada orang yang optimis. Apa yang berakhir akan ada hal baik juga yang akan bisa datang ya. Jadi dia lihat kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana mempergunakan sisi kamu untuk jadi sesuatu yang positif ya. Oke. Kamu selalu bisa melihat opportunity yang baik ya. Dari situasi yang terjebak, kamu akan mencoba, tadi Sora bilang, apa sih opportunity yang terbaru yang bisa diambil ya. Contoh kayak pandemi kemarin. Oke, memang itu situasinya kita nggak bisa kemana-mana, tapi kan jadi ada opportunity baru. Ada loh kerjaan-kerjaan yang muncul setelah adanya pandemi. Apa contohnya? Belajar online melalui Zoom atau aplikasi. Sebelumnya itu tidak populer gitu loh. Kita semua kalau belajar harus offline ketemu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi membuat kita nggak bisa bergerak, justru jadi opportunity ya. Jadi banyak yang punya catering misalnya. Tadinya nggak pernah kepikiran kalau di rumah aja jadi buka catering buat orang lain bisa kirim makanan, atau malah jadi ada yang suka punya hobi baru yang bisa berkembang jadi uang dan sebagainya. Dia melihat kamu tuh pintar dan bagus ya dalam celah menganalisa apa yang bisa jadi sesuatu yang baik. Selain dari kamu bisa menjaga rahasia, dia juga merasa kamu adalah orang yang jujur. Kamu jujur sama diri kamu sendiri, kamu jujur sama orang. Kejujuran jadi nilai terbesar value yang kamu pegang yang sangat dia hargai. Makanya dia nyaman, karena kamu ini loh. Sepahit apapun kamu akan berusaha untuk jujur. Dan secara visual memang ya, secara fisik kamu itu banyak yang tipenya dia banget lah ya. Yang bahkan beberapa dia merasa kayak
ih seolah-olah dia tuh kamu tuh pakai susuk atau pakai pemanis ya, padahal enggak, memang kamu charmingnya bagus ya. Dan kamu juga orang yang tahu bagaimana mengambil waktu untuk sendiri. Jadi gini, bersama dengan kamu, meskipun nggak ngapa-ngapain, meskipun lagi diem-dieman pun tetap bisa tenang, tetap bisa nyaman berada di dekat kamu. Mungkin karena aura kamu yang juga bagus tadi ya, jadi sehingga diem-dieman sama kamu nggak banyak ngobrol, cuma duduk lihat pemandangan juga rasanya udah adem ya. Dan kamu bisa memperbagus energi kamu dengan tambahan kamu pakai gelang dari Butterfly Soul Braceletnya Sora ya. Kamu di sini bisa banget ya, ini terbuat dari rose quartz, oke? Kamu bisa banget pakai ini untuk membawa energi kedamaian, ketenangan, karisma kamu jadi juga bagus ya. Dan kamu bisa menarik energi cinta kasih. Apa sih energi cinta kasih? Dia jadi bisa lebih lembut sama kamu juga jadi berperilaku lebih lembut, lebih positif pastinya ya. Dan ini bukan susuk gitu loh. Otomatis namanya ada batu itu dari alam, dan energi yang Sora masukin juga energi dari alam, energi healing. Otomatis kita bersinkronisasi sama alam di mana kita berada ya. Nih cantik banget. Sekarang Sora masih buka PO, dan pada saat membuat video ini terbatas ya teman-teman, karena Sora utamakan untuk yang PO. Nanti kalau ada yang ready, kalaupun ada ya slotnya ya, itu nanti akan main cepet-cepetan, siapa cepet dia dapet ya. Harga cuma 165.000. Mana ada yang ngomong kok kak murah, itu beneran ya. Jadi gini teman-teman, kalau murah itu belum tentu bagian dari jadi murahan. Ini adalah bentuk dari Sora pingin punya sesuatu, jadi teman-teman juga punya kenang-kenangan dari Sora gitu loh. Ini loh dari Sora loh gitu loh ya. Tapi tetap kamunya juga harus berusaha gitu loh. Kamunya juga tetap harus beribadah, itu kan bukan jimat gitu loh. Kamu juga harus berusaha ya kan. Udah pakai belang tapi nggak mau berusaha berperilaku baik, juga gelangnya nggak mempan nanti ya. Oke. Dan dia melihat kamu menjadi seseorang yang berbaik hati. Oke. Untuk pemesanan jangan lupa linknya di bawah ya, tinggal diklik aja. Kebaikan hati kamu itu bisa membuat dia itu merasa sangat nyaman. Tadi kan Sora bilang banyak membantu, banyak menolong, itu semua membuat energi kenyamanan buat dia. Karena dia Sora lihat di sini, kamu banyak bantu dia sih, banyak bantu dia, banyak nolong dia, banyak membuat dia belajar. Bantunya itu nggak harus materi. Kalau Sora di sini lebih ke harga, dia tahu itu sesuatu yang berharga, yang tidak bisa terbayarkan sebenarnya dengan harga, ya. Dan kamu itu benar-benar menjadi diri kamu apa adanya. Kamu tidak mau mengikuti arus, ya. Kamu mau jadi diri kamu apa adanya. Kalau kamu memang nggak suka, kamu nggak suka. Kalau memang kamu merasa itu nggak cocok, nggak cocok. Nggak harus memaksakan terhadap segala sesuatu. Hanya bisa diterima atau sinkron dengan yang lain. Ya, jadi kalau Sora di sini dia merasa adanya suatu kenyamanan yang sangat besar. Ya, dia juga merasa kamu orang yang sangat kreatif. Ya, jadi kamu orang yang cerdas. Dia suka sama ide-ide kamu. Dia suka sama karya-karya kamu. Kamu punya cara yang berbeda dalam menunjukkan diri kamu seperti apa. Kamu unik buat dia. Nah, keunikan kamu itu menawan. Ya. Jadi cara bagaimana kamu menyampaikan, dari bagaimana kamu melihat sudut pandang segala sesuatu. Ya. Oke. Dan kamu selalu berusaha untuk ikhlas dan pasrah. Apapun itu kamu tahu. Ya, keikhlasan dan kepasrahan dan ketulusan hati itu adalah suatu energi yang lembut dan tidak memaksakan. Apa yang dipaksakan itu tidak pernah baik, ya, karena biasanya tidak berjalan lancar, tidak berjalan lama atau nggak sinkron. Dia melihat bahwa hidup kamu itu kamu benar-benar mengikhlaskan. Kalau sudah memaafkan ya benar-benar memaafkan. Kalau sudah meletku benar-benar meletku. Dan dia punya perasaan romantis ke kamu. Artinya, ya. Orang ini ada satu perasaan ketertarikan dan romansa sama kamu. Artinya orang yang memang kamu menawan dia, ya. Kamu menawan dia secara hati, dia tuh jadinya suka sama kamu. Kedepannya bagaimana? Ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu tuh bisa membuat dia merasa bahwa hidup itu harus mencari sesuatu yang lebih baik. Kamu itu membuat dia itu untuk keluar dan mencari apa sih arti kehidupan, apa sih namanya arti perasaan, arti cinta itu seperti apa. Jadi kamu itu membantu dia untuk berevolusi secara spiritual dan secara jiwa. Kamu membuat dia keluar dari zona nyamannya dia. Ya. Kamu membuat dia itu memahami perasaan dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu
merasa bahwa kamu ada ikatan secara energi dan rasa api di dalam dirinya yang terasa hangat ketika dekat sama kamu. Jadi kalau surat di sini, dia ada satu kepercayaan diri bahwa kalian bisa jadi sesuatu. Bahwa relationship itu bisa terjalin di antara kalian. Karena dia yakin gitu loh. Secara analisa, logika gitu loh. Dan hati hasrat adanya suatu sinkronisasi. Ya. Kalau Surah lihat di sini, semakin banyak nanti ke depannya hal-hal yang dibicarakan, hal-hal yang diomongin, ya. Jadi akan secara bertahap, ya, berkembangnya jiwa dan perasaannya dia, perubahan-perubahan dia yang harus dia terjadi sama dia, ya. Dia itu akan lebih punya untuk ke depannya adalah banyak belajar, ya. Walaupun terkesannya kadang-kadang bisa terkesannya kayak terburu-buru, ya itulah di sana fungsi kamu untuk mengarahkan. Ya. Artinya, memang hubungan ini nanti ke depan akan berhubungan yang saling mendukung, hubungan yang saling menyupport untuk bisa jadi sukses dan berhasil. Hubungan yang berpotensi jadi power couple, ya. Jadi kamu sama dia bersatu untuk membawa sama-sama kebaikan, ya. Dia bisa makin sukses, kamu juga jadi makin sukses. Sora seneng banget nih kalau bacain energi seperti ini, ya. Energi yang gini, walaupun ada gangguan atau apapun dari luar, tapi kalian mempergunakan energi itu untuk saling bersupport, saling mendukung, ya. Oke, dan ada satu positif, ada satu outcome yang kemungkinan besar positif, ya. Oke, jadi ada keberuntungan yang berada di dalam sisi hubungan kalian. Situasi akan makin balance, ya. Kalau kamu belum ketemu sama orang ini, karena ini semua periodenya timeless, ya. Sora berharap kamu bisa segera ketemu sama orang ini, ya. Agar situasi bisa segera menjadi lebih baik. Kamu bertemu dengan seseorang yang berproses sama seperti kamu, ya. Dimulai dari bagaimana dia merasa dia mengagumi kamu, ya. Ada energi dari persatuan jiwa. Jadi kamu berpotensi untuk bertemu dengan seseorang yang memang menjadi bagian dari jiwa kamu, ya. Adanya potensi untuk ketemu dengan soulmate, twin flame, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita mau lihat untuk, Sora akan coba lihat untuk adanya sign waktu, ya. Nah, waktu ini adalah bisa saja menandakan bulan ulang tahun, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan kalian ketemu, bulan kalian jadian, bulan kalian kenalan, ya. Oke. Yang pertama ada Februari. Yang boleh tutup mata, ya, ada Desember. Wow, udah deket nih. Palingnya tahun ini loh kalau Desember tuh. Oke. Mei, wow. Jun. Satu lagi. April. Nah, di antara bulan-bulan ini, ya, bisa saja terjadi sesuatu di antara kalian. Atau indikasi bulan akhir kamu atau bulan akhir dia. Oh, Sora, untuk astrologinya. Oke, kita mau coba lihat dengan Astro Dice. Biar ada variasi loh, guys. Ya. Scorpio, Aquarius, Taurus, Cancer, Aries, Sagittarius, Aquarius lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri, oke? Sekarang untuk alfabetnya. Oke. H, T, Z, M, C, I, C, V, B atau B, I, X, Y, Z, W, gitu aja ya, S, M, dan S lagi. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, dan sebagainya. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sarah minta maaf.
Terima kasih sudah menjadi sosok yang menawan apapun ini ya. Semoga yang terbaik untuk hidup kamu. Ingat positif 3P, perilaku, perkataan, dan perbuatan. Untuk yang mau pesan-pesan, untuk personal reading dan sebagainya, silakan linknya ada di bawah. Sampai kita ketemu. Bye.